barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Bangkit Pekanbaru, Selasa di Bangkinang, Pekanbaru, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah izinkan kembali kita menikmati. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini menerangi jalan kita ke surga nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang tak diberikan kecuali kepada orang-orang yang terpilih ini. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki ke masjid, tapi kita alhamdulillah Allah ringankan, dan itu nikmat yang sebesar-besarnya. Semoga yang lain pun suatu saat menikmatinya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah memberikan atau telah menyampaikan risalah ini, menyampaikan amanah ilahi dengan segala pengorbanan, dengan segala tantangan yang dihadapi. Tapi alhamdulillah akhirnya agama itu sampai ke kita di kota ini, di negeri ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah jaga pula negeri ini dengan iman dan taqwa. Salawat dan salam kepadanya sebagai tanda terima kasih kita dengan mendoakannya dengan doa yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah, tak lupa pula kita berdoa untuk ayah dan ibu kita, saudara dan kerabat kita, para guru, para andai tolan dan sahabat kita, para ulama secara khusus. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai akhirnya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, tentu saya berharap sekali kepada ilahi, mudah-mudahan dosanya diampuni, kuburannya diterangi,
serta amal solehnya diterima dengan nilai yang tinggi, khususnya para khususnya para guru-guru kita. Ma'asyarul kiram, masih melanjutkan kajian sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering Ustaz ulang-ulang, bahwa mungkin kaji kita berulang, dan kaji berulang ini takkan pernah membuat kita bosan, karena dia kebutuhan utama, makanan pokok kita. Ya, kalau makan 3 kali sehari tidak bosan kita, masa ngaji sekali sebulan bosan. Dan salat ini justru setiap hari kita melakukannya minimal 5 kali. Salat fardunya 5 kali, tambah salat-salat sunat lainnya. Tentu saja karena dia adalah amalan andalan, amalan yang pertama dihisab untuk kita. Tentu kita ingin dalam amalan salat ini semaksimal mungkin, dan kita tidak tahu ada salat yang paling sempurna melainkan salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahaminya, dan mungkin juga memilih di antara selisih pendapat di antara mereka mana yang terkuat di antara dalil dan hujjahnya. Karena wallahu musta'an, yang ulama berijtihad, Allah Subhanahu wa taala bolehkan mereka salah pun boleh, para mujtahid, cuman mengikuti yang salahnya yang dilarang. Mereka berijtihad, bila benar diberikan 2 pahala, dan bila salah tetap dapat 1 pahala. Nah, kita yang mengikuti kalau tahu yang benar lalu tetap mengambil yang salah, kita tidak dapat pahala. Kita yang benar, kalau tahu, kalau tidak tahu, ya apa boleh buat. Karena orang tidak tahu, orang-orang yang tidak berilmu, yang jahil, mudah-mudahan tidak dihisab. Tapi kalau sudah tahu, kalau itu enggak usah aja belajar, biar tidak tahu gitu. Juga tidak belajar itu tidak meluluskan kita di hadapan ilahi. Masa orang ngaji di Nurul Yakin, kamu rumah dekat Nurul Yakin, kamu tidak belajar, ini tidak alasan kamu tidak tahu. Kecuali tuan-tuan mau pindah ke tengah hutan, tidak ada orang belajar di situ. Tapi kalau masih di kota kita tinggal, tidak bisa pula alasan, oh saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau tahu, ya Allah, sebab kalau tahu payah pula saya jadinya, katanya. Kan itu kan? Kenapa payah? Milih di antara yang 2. Mana masa tidak tahu kita milih mana yang mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus. Cabai aja yang merah-merah begitu masih bisa dipilih itu satu-satu. Ya, beli cabai 3 kilo, milih satu-satu. Nah, lama pula di situ. Kadang harganya lagi milih juga tuh. Sana 15.000 sekilo, di sini 15.100. Nah, dicari sampai kalau ada bisa 955 rupiah misalnya. Allah Ustaz, dicari itu. Maka dalam agama masa kita tidak mau memilih mana yang terbaik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kajian ini sebenarnya hanya ulang-ulang kaji lama. Tidak ada kaji baru, semuanya kaji lama. Nah, dan kaji lama inilah yang banyak yang asli. Kalau kaji-kaji baru banyak yang tidak asli. Jadi kalau siapa yang suka barang-barang asli, biasanya carinya barang-barang lama. Masyaallah kiram. Kita sampai pada kemarin selesai yaitu persiapan salat. Sebelum salat kita bersuci, karena dia merupakan syarat yang tak boleh tidak harus ada.
Dan itu pun mesti sempurna, karena menyempurnakannya juga menghasilkan pahala yang luar biasa. Makanya Nabi SAW suruh kita menyempurnakan wudhu kita. Bahkan disediakan pahala-pahala yang tidak terkira. Misalnya banyak dalam hadis disebutkan, man tawadda'a mithla wudhu'i hadha, man tawadda'a fa ahsanal wudhu, dan seterusnya. Siapa yang wudhu seperti wudhu saya ini, kata Nabi, ya kan? Atau siapa yang berwudhu fa ahsanal wudhu, dan menyempurnakan wudhunya dengan baik. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahharin. Maka pahalanya ini. Atau siapa yang berwudu dengan baik kemudian salat 2 rakaat, ya, la yuhaditsu fihi ma nafsuhu, tidak berkata-kata dalam hatinya di dalam salat itu kecuali masalah salat saja, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan seterusnya. Jadi wudu itu sendiri kalau sempurna, maka sempurna pula pahalanya. Makanya Nabi SAW sering mengajarkan ke sahabatnya berwudu yang sempurna. Bila ada yang kurang, dia tegur langsung. Bahkan pernah dengan suara tinggi Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Ya, neraka bagi siapa yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya. Karena ada di antara mereka karena tergesa-gesa wudu sebesar ini atau sebesar dirham tidak terbasuh. Nah, ini cukup bawa ke neraka. Berarti menyempurnakannya membawa ke surga. Karena kalau tidak sempurna ke neraka, berarti sempurna ke surga. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, hanya sekedar ini kalau tidak sempurna bisa celaka, maka kita dalam wudu juga mesti nak hati-hati. Maka sudah kita pelajari kemarin bagaimana wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Karena memang tak ada solat kecuali dengan wudu. Sebagaimana kita mencontoh Nabi dalam solat, seperti itu pula kita mencontoh Nabi dalam wudu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita berwudu, tentu mulai masuk ke salat. Maka yang pertama, ya, yang langsung berkaitan dengan amalia salat, ada sebelumnya, misalnya masuk masjid berdoa dan seterusnya. Ini kan amalia, tidak masuk amalia salat. Nah, masuk ke salat yang pertama sekali yang tidak boleh tidak adalah menghadap kiblat. Yastaqbilu al-qiblah atau yatawajjahu al-musalli ila al-qiblah. Orang yang salat mesti menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan kiblat kita adalah Al-Ka'bah. Adalah Ka'bah yang Allah jadikan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa huda, yaitu rumah pertama yang dijadikan Allah untuk apa? Tentu saja ibadah. Di atas permukaan bumi ini adalah allazi bi Bakkah, yaitu yang terletak di Bakkah. Bakkah itu adalah yang di dalamnya Masjidil Haram. Sedangkan Makkah itu adalah sampai batas tanah haram. Saya ulangi, kan Al-Quran menyebutkannya Bakkah, kan? Bakkah itu adalah itu di Masjidil Haram itu sendiri, itu namanya Bakkah. Sedangkan Makkah itu lebih luas dari Bakkah. Makkah itu sampai batas tanah haram. Jadi lebih luas dari Masjidil Haramnya. Debat Ka'bah itu namanya Bakkah. Bakkah itu terletak di dalam Makkah. Bakkah itu terletak di dalam Makkah. Makkah lebih luas dari Bakkah. Jadi tidak ada pertentangan.
Karena sebagian orang-orang orientalis katanya di Bakkah. Mereka tidak tahu bahwa Bakkah itu adalah yang di Makkah itu di dalam Makkah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalladzi bi Bakkah. Inilah kiblat. Dulu di awal Islam selama 16 bulan lamanya Nabi kita menghadap Baitul Maqdis. Ya. Lalu selalu disentil-sentil oleh orang Yahudi. Ya, karena Yahudi kan ada di Madinah tuh. Dia terus. Nah, kiblatnya ngikut orang-orang Nasrani, ikut kiblat Baitul Maqdis, ikut kiblat kami. Maka Nabi alaihissalam selalu berharap kepada Allah untuk dikembalikan kiblatnya ke kiblat asal di masa Nabi Ibrahim alaihi assalam. Karena Allah yang memiliki timur dan barat, Dia yang berhak untuk memilih dan menentukan. Makanya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah benar-benar melihat kamu sering melihat ke atas, meminta, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Untuk apa? Dikembalikan kiblat ke Ka'bah. Karena kiblat asalnya yang pertama di muka bumi adalah Ka'bah. Jadi bukan Nabi karena ada rasisnya ke Ka'bah di Mekah, dia orang Mekah jadi kiblatnya harus ke Mekah. Tidak. Dia minta kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan ketentuan dia sendiri. Jadi semua yang dilakukan Nabi atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai Nabi menunggu 16 bulan namanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh sebab itu maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Nah, di sini Nabi ketika turun ayat ini kan di Madinah dia tidak langsung berada di depan Ka'bah. Maka bahasanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu dalam salatmu ke arah Masjidil Haram. Bukan katakan fawalli wajhaka ilal Masjidil Haram. Bukan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, tapi ke arah Masjidil Haram. Tahu bedanya? Kalau seandainya ke Masjidil Haram, kita harus pastikan betul bahwa kita menghadap ke Masjid Al-Haram itu sendiri. Tapi kalau seandainya wasyatral Masjidil Haram asal sudah ke arah Masjidil Haram, kita sudah menghadap kiblat. Untung Nabi waktu itu di Madinah, jadi kita tidak berselisih paham lagi menentukan. Asal sudah mengarah ke kiblat, maka sudah menghadap kiblat. Makanya awal-awal kemarin ini sebelum dirubah ini ada yang bertanya dulu, gimana Ustaz, dirubah atau tidak? Saya katakan tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Apa sebab? Karena sudah mengarah ke Masjidil Haram. Sana sudah mengarah ke Masjidil Haram. Jelas? Tapi semua nak berubah. Kalau semua nak berubah, rubahlah. Karena sudah diukur oleh ahlinya. Begitu ya, diukur oleh ahlinya. Tapi apakah mesti dirubah? Saya katakan tidak mesti. Cuman banyak masjid yang merubah. Cuman secara teori secara teori. Kalau saya baca teori yang dikembangkan kan dari asalnya tamatan Jerman Bapak ini. Lalu dipresentasikan di Kemenak. Lalu diterima ini. Berdasarkan teori, kiblat itu akan berubah terus nanti dalam kurun waktu tertentu. Sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun berubah. Saya takut nanti sampai ke sana pula kiblat dengan teori ini nanti. Karena terjadi pergeseran lempeng dan sebagainya. Wallahu a'lam. Makanya saya katakan enggak. Makanya dulu ulama as-salaf seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, dan di masa-masa itu mereka sangat-sangat tidak merekomendasikan mendalami ilmu-ilmu astronomi ini. Alasan mereka apa?
jelas nanti membuat orang Islam ragu pada kiblatnya. Ragu pada kiblatnya. Karena mereka dalam teorinya akan terjadi pergeseran terus. Jelas ya? Makanya karena kalimatnya seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Nah, kecuali orang yang memang pada waktu itu solatnya di depan Ka'bah, saat itu wajib menghadap langsung ke Ka'bah karena nampak. Kan tidak ada yang memberatkan. Karena di depan Ka'bah kan cukup ke arahnya, ambil ke arah mana kan? Tidak, karena nampak. Dan yang ada di luar Masjidil Haram kan tidak nampak Ka'bah, maka dia menghadap ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Haram. Dan diperkirakan bahwa misalnya kita ini di luar Masjidil Haram nih, mana posisi Ka'bah itu kan bisa dipantau, apalagi dengan masa yang Masya Allah hari ini kita dengan dengan alat, dengan dengan HP ini bisa kita melihat arah kiblat kita. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Menghadap kiblat tidak ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Yang kita ketahui bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat atau rukun salat. Nah, khilafnya hanya rukun atau syarat. Dua-duanya mesti terpenuhi. Yang mengatakan rukun artinya bagian dari salat, berarti tidak terpisahkan. Yang mengatakan syarat, dia tidak bagian dari salat tapi tak sah salat tanpa dia. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Yang mengatakan rukun, dia menganggap itu bagian dari amaliyah salat. Yang mengatakan dia syarat, dia tidak bagian dari amaliyah salat. Dia hanya perbedaan istilah. Sama dengan tadi wudu. Wudu itu kan syarat sah salat. Bila tidak berwudu, salatnya tidak sah. Nah, kalau dibawa ke kiblat, yang mengatakan syarat, bila tak menghadap kiblat tak sah salat. Yang mengatakan rukun, bila menghadap kiblat lebih tak sah lagi. Nah, jadi dua-duanya sama, hasilnya sama, yaitu cuman dalam definisi mereka mengadakan la yalzam, kalau syarat la yalzam min wujudihi al-wujud wa yalzam min adamihi al-adam, yaitu syarat itu walaupun sudah ada tapi tidak lazim mesti ada amal itu. Misalnya wudhu sudah ada nih tapi belum tentu salat kan, jelas. Tapi bila tiada pasti tidak ada yang tak ada salatnya, jelas ya? Saya sudah wudhu kan syarat sah salat, tetapi apakah saya salat? Belum. Tapi kalau rukun enggak, kalau rukun itu adanya yalzam minhul wujud, adanya konsekuensinya sudah ada amaliyah salat karena dia bagian dari salat. Wa yalzam min adamil adam, dan tidak adanya otomatis tidak ada salat. Jelas? Jadi sedikit aja bedanya. Kalau syarat sudah ada belum tentu ada salat itu. Misalnya wudu. Kalau rukun adanya wajib ada. Wajib daripadanya ada, yaitu perbuatan salat tadi. Nah, tidak ada khilaf di antara ulama kewajiban menghadap kiblat. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW idza qama ila shalah istaqbala al-qiblah. Karena Nabi SAW bila beliau hendak salat menghadap ke kiblat. Dan sebelumnya adalah firman Allah tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aina ma tuwallu fa thamma wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada maka menghadaplah atau hadapkanlah muka kalian ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi menghadap ke Ka'bah itu atau kiblat itu
Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu menghadap Ka'bah langsung. Ini memungkinkan bagi orang yang salat di depan Ka'bah. Ini wajib dia menghadap langsung ke zatil Ka'bah, ke zatnya Ka'bah, karena dia memungkinkan. Tak boleh menghadap ke yang lain. Yang kedua adalah menghadap ke Masjidil Haram. Ini bagi mereka yang di sekitar Makkah, yaitu mereka melihat Masjidil Haram tapi tidak melihat Ka'bah. Yang ketiga adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, supaya tidak lebih sulit kan? Karena kan kalau seandainya lebih lebih detail lagi sebenarnya, ayat mengatakan fa walli wajhaka syatral baitil haram. Bait yaitu al-Ka'bah itu sendiri, tapi enggak. Tapi Allah katakan al-masjid. Al-masjid. Jadi mengarah ke Masjidil Haram. Itu arahnya, ya, mengarah ke Masjidil Haram karena tidak melihat Masjidil Haram. Asal sudah arah ke situ maka sudah cukup. Nah, ini di salat wajib, di salat sunat, ya, ini semuanya berlaku. Dia berlaku pada hukum asalnya. Lalu dikecualikan beberapa keadaan. Dikecualikan beberapa keadaan. Yang pertama adalah di saat al-khauf, dalam kondisi takut. Takut ini pada umumnya mungkin yang sering disebut oleh para ulama adalah saat perang berkecamuk. Di saat perang sedang berkecamuk. Tapi kalau sedang istirahat, ya enggaklah. Maksudnya sedang terjadi perang. Kemungkinan diserang itu ada. Atau memang sedang serang menyerang. Maka saat itu dibolehkan tidak menghadap kiblat. Dibolehkan tidak menghadap kiblat. Ya, dan ini diriwayatkan atau disebutkan Al-Qur'anul Karim dan juga diriwayatkan dari Nabi banyak macam salat al-khauf itu. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar menyebutkan sekitar 16 cara salatul khauf ketika perang. Ketika perang. Di antaranya yang masyhur adalah bahwa pasukan dibagi 2 saf atau lebih atau 2 bagian. Nah, yang pertama saf pertama ruku dengan misalnya semuanya berdiri, salat imam di depan. Dan bila mungkin menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak, menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh. Dengan tetap membawa senjata. Tetap membawa senjata. Nah, di saat saf pertama, kalau dulu kan bagi 2 saf mungkin. Kalau sekarang mungkin berbagi ratusan barisan kan. Nah, bisa tinggal dibagi. Barisan pertama, 3, 5 dan seterusnya mungkin. Ya. Di saat ruku, barisan 1, barisan 2 tetap berdiri. Tetap berdiri. Afwan, di saat ruku mereka bisa ruku bersama, di saat sujud yang lain menunggu di belakang. Atau bisa saja ruku rakaat pertama dulu, yang ini tetap tidak ruku. Baik. Setelah itu nanti barisan pada rakaat kedua, selesai rakaat pertama, di saat rakaat kedua yang ruku bersama imam adalah barisan kedua. Yang pertama tetap jaga. Kalau seandainya, pokoknya genap ganjil lah orang dihitung gitu. Nah, setelah itu maka imam turun atau duduk dan masing-masing mereka secara bergantian menyempurnakan rakaatnya yang kedua secara bergantian, dan imam duduk menunggu karena imam sudah 2 rakaat, yang lain masih satu rakaat. Nanti setelah itu baru mereka duduk bersama imam, dan setelah selesai at-tahiyyah mereka salam bersama imam. Ini diantara model salatnya, salatul
al-khauf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nanti di bab salatul khauf di lebih detail pembahasannya. Jadi ini yang pertama, yaitu dalam keadaan takut ketika perang. Dikiaskan kepada takut karena dalam peperangan, takut misalnya dikejar binatang buas, atau takut dikejar penyamun, atau takut misalnya karena terjadi la qadarullah bencana, banjir, erupsi gunung misalnya, atau terjadi gempa bumi dan sebagainya, sambil atau tsunami. Waktu sudah mau habis, kita belum salat tadi. Kita belum salat. Maka boleh dalam keadaan berlari atau dalam keadaan berjalan boleh salat. Demikian pula dengan orang yang sedang naik kapal atau naik pesawat terbang misalnya, karena tidak memungkinkan mereka untuk menghadap kiblat, maka mereka dibolehkan salat ke arah manapun, dan kalau bisa, sebagian mengatakan di awal salat dia menghadap kiblat, dan kalau tidak bisa maka dia menghadap ke mana yang memungkinkan, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu boleh salat sunat dalam keadaan musafir di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Boleh salat sunat di atas kendaraan kita di saat musafir, tapi kita nak salat misalnya, nak salat witir, nak salat apa, kita tanpa turun. Karena kalau salat fardu mesti turun. Apa bedanya yang tadi? Yang tadi peperangan tidak bisa turun, ya. Atau di pesawat kan tidak bisa turun dah. Bisa turun untuk salat dulu, atau di kapal turun dulu, berhenti tidak ada. Tapi kalau naik mobil kan bisa, kita berhenti. Misalnya kita musafir sekarang ke arah Sumatera Barat misalnya, pergi tamasya, atau tengok anak, pergi ke pesantren, atau dan lain-lain urusan kita, atau dagang. Nah, kita nak solat sunat. Kalau solat sunat, kemungkinan pertama waktu kita tidak cukup, kita nak cepat sampai, maka kita tetap solat sambil di kendaraan. Bagaimana solatnya? Salat orang yang sedang duduk. Salat orang sedang duduk. Jangan sujud pula sambil nyetir nanti ya, tabrakan kita. Nah, jadi sujud dan rukuknya, kalau rukuknya nunduk, kemudian sujudnya runduk lebih rendah lagi. Tapi tetap memperhatikan jalan kalau sedang nyetir. Kalau sudah tidak sedang nyetir, itu lebih aman sedikit daripada yang nyetir. Namun di dalam pesawat ataupun dalam apa, kalau memungkinkan dan tidak menyulitkan, misalnya kita kan hanya perorangan kan, kita secara individu mungkin bisa di sela-sela tempat yang ada lapang kita bisa sholat menghadap kiblat. Kalau memungkinkan maka kita lebih diutamakan menghadap kiblat. Tapi kalau sempat pesawatnya 450 orang jumbo, ini suruh sholat semuanya di tempat-tempat yang sempit-sempit itu, ini bahaya juga sebenarnya di sistem navigasi. Makanya sering kadang dilarang oleh awak pesawat untuk semuanya berdiri semua, dilarang kadang. Tetapi kalau memungkinkan, apalagi di pesawat-pesawat yang ada menyediakan musallanya. Kalau Saudi Airlines, alhamdulillah ada musalla khusus untuk salat. Tapi jangan bayangkan musalla sebesar Nurul Yakin, tidak lah. Ya, musalla paling muat untuk 3 orang sekali salat. 3 orang, imam depan dan makmum di belakang 3 orang, atau lebih. Yes. Kalau tidak salah sekitar 5 orang bisa salat sekali salat di situ. Ya, dengan kondisi seadanya dan masih mungkin menghadap kiblat. Nah, alhamdulillah saya selama musafir dengan pesawat sampai saat ini belum pernah sholat di bangku. Saya selalu sholat menghadap kiblat dengan gerakan yang sempurna. Tapi saya tidak fatwakan ke orang.
Ya, tidak fatwakan ke orang. Soalnya nanti kalau dipatwakan ke orang nanti menyulitkan. Karena boleh salat tidak menghadap kiblat dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bisa, dan alhamdulillah saya bisa. Nah, kadang-kadang ditegur juga lah sama awak pesawatnya, nanti jatuh Ustaz atau jatuh Pak katanya. Insya Allah kalau jatuh nanti duduk. Nah, kalau goyang pesawatnya boleh duduk. Karena dalam pembahasan berdiri nanti ada hal masalah boleh enggak dalam satu solat kita berdiri dan duduk. Nah, nanti ada pembahasan itu. Misalnya rakaat pertama kita berdiri, rakaat kedua tidak sanggup lagi berdiri, kita duduk. Boleh apa tidak? Ini nanti jelaskan pada waktunya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Berarti ada pengecualian boleh tidak menghadap kiblat di saat tertentu. Pertama tadi dalam keadaan takut, yaitu peperangan. Dan ini sabit dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma'nya para ulama. Al-Quran, sunnah dan ijma' bahwa salat dalam keadaan takut boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua tadi adalah dikiaskan ke takut tadi, yaitu dalam keadaan tak memungkinkan menghadap kiblat, tak memungkinkan menghadap kiblat. Seperti tadi orang yang sedang naik pesawat terbang, ya bukan jet pribadi. Kalau jet pribadi ialah, ya kan bisa diatur waktunya. Ini enggak, bukan jet pribadi tapi pesawat komersial umum. Ya bayangkan pesawat jumbo itu 450 orang, ada yang lebih ya. Paling banyak berapa sekarang isi pesawat? Oh berarti baru itu ya? Iya baru itu yang paling tinggi. Berarti saya dah naik. Saya nak naik yang lebih lagi kalau ada. Ada kayaknya, ada yang lebih itu. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau tidak salah ada yang sampai 680 sekian kalau tidak salah. Ada pesawat yang lebih ini. Tapi apakah sudah dikomersialkan atau belum kita tidak tahu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini juga dibolehkan tidak menghadap kiblat. Atau yang ketiga adalah salat sunat. Salat sunat. Bagi yang musafir pakai kendaraan ingin juga salat sunat. Tapi salat sunat kan gugur musafir. Ya, salat sunat gugur bagi musafir, tapi tetap ditulis pahalanya. Makanya tuan-tuan ketika dalam keadaan tidak musafir atau dalam keadaan tidak sakit, jangan tinggalkan salat sunat. Jangan tinggalkan salat sunat. Supaya apa? Sebab ketika kita sakit nanti tidak sanggup salat sunat, tetap pahalanya dituliskan. Nah, hadis Imam Tirmizi dan lainnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Iza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka seluruh amal yang dia lakukan di waktu sehat, di waktu sedang bermukim, dituliskan pahalanya. Di saat sehat dan tidak dan bermukim, salat sunat selalu dikerjakan. Salat sunat rawatib, salat sunat duha, salat sunat malam, tahajud, salat sunat lain mutlak dan lainnya, salat sunat wudu dan sebagainya, selalu dia kerjakan. Ya. Nah, orang seperti ini ketika dia sedang musafir, maka pahalanya tetap mengalir. Demikian pula kalau seandainya di saat sedang bermukim, Masya Allah, ada 5 ekor kucing yang selalu dipelihara dan diberinya makan. Berpahala enggak? Berpahala. Nah, berpahala. Tiba-tiba dia musafir, enggak dia lakukanlah pekerjaan itu. Pesan sama kucing, pandai-pandai jaga diri ya katanya. Dikurung, bukan dikurung dalam, tinggal di luar rumah. Pandai-pandai nanti jaga diri. Ya, cari makan sendiri. Ya, belajarlah mandiri. Kami nak pergi ke Sumatera Barat untuk rekreasi dulu. Angguk-angguk lah kucingnya. Iyalah, saya doakan balik cepat kan. Nah, ini yang pahala ini mengalir terus.
selama dia musafir, karena itu hanya penghalangnya. Atau misalnya antum selama, ada orang Masya Allah bila makan tak pernah makan sendiri kecuali ada tamu. Ada orang yang kita ketahui Masya Allah tak pernah makan kecuali dengan tamu, atau ngajak orang baik tetangga atau teman dan lainnya. Saya di teman sekamar saya dulu orang Maroko, Masya Allah, dia itu kalau makan tak pernah sendiri, pasti ngajak orang, karena rumusnya kan makanan satu orang cukup untuk berdua. Kenapa tidak kita jadikan pahala? Ya Pak, makanan satu orang cukup untuk berdua, bahkan makanan bertiga cukup untuk bertujuh. Ya, sering kita coba tuh, disiapkan makanan misalnya oleh panitia, berapa orang Ustaz? 3 ya Pak deh. Disiapkan makanan untuk 3 orang. Tiba-tiba di antara pengurus atau jemaah yang ingin konsultasi datang 5 orang lagi. 5 tambah 3? 8. Habis itu makan bersama, enggak habis tuh nasi. Apa sebab? Masing-masing berbahasa basi. Tapi kenyang juga, alhamdulillah. Nabi yang katakan ta'amul wahid yakfi al-itsnain. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Maka teman ini selalu makan dengan orang lain. Dan Masya Allah dia bisa berteman dengan orang yang paling tinggi jabatannya dan yang paling rendah. Bisa semuanya. Ini istimewanya. Dia bisa bergaul dengan, kalau di kampus dengan rektor, dengan para wakil rektor, dengan para pejabat, dekan dan sebagainya, kenal semua, tinggal baik tuh. Sehingga kamar tempat kami tinggal kami itu sering dikunjungi oleh profesor-profesor. Bertanya ke dia memang ahli pula di bidang referensi, khususnya manuskrip lama. Saya menggelarnya dengan syaitanul kutub, setannya buku. Ya, setannya buku. Apa maksudnya? Di mana aja letak dia tahu tempatnya. Sampai-sampai kalau nak cari buku di pustaka, orang kan komputerisasi, digitalisasi kan. Kalau nak cari buku di mana, pakai tekan-tekan ini, saya enggak. Lebih baik saya tekan telepon, saya nanya ke dia langsung. Tip, namanya Abdul Latif. Di mana buku ini, ada enggak? Buku apa? Ini. Itu di pustaka pusat. Ya, ambil lantai 2, nanti masuk belok kanan, rak nomor 3, masuk kanan, nanti rak yang banyak lantainya itu tingkat kedua, buku nomor sekian dari kiri. Masya Allah, lebih cepat dari digital tadi. Sehingga saya gelar dia syaitanul kutub itu. Nah, karena saya berkawan dengan setan kutub, setan buku, maka teman-teman juga banyak bertanya pula ke kita tentang buku. Dikiranya sama pula sama. Mas akhirnya memacu juga untuk sering bertanya, sering ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi makan selalu bersama orang. Selalu bersama orang. Baiklah, nah yang seperti ini bila sakit maka pahala itu akan tetap mengalir. Tetap mengalir. Bila musafir, pahala tetap mengalir. Maka manfaatkanlah waktu sehat kita untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, karena di saat kita sakit akan mengalir terus, sehingga tidak perlu sedih lagi, tinggal kita fokus menyehatkan badan kita yang sakit. Tidak perlu sedih, wah siapa yang ngurus itu, siapa yang ngurus, insya Allah Allah yang uruskan untuk kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang ketiga, yaitu orang yang sedang takut dikecualikan, boleh tidak ini dikiaskan kepadanya orang yang sedang posisi kendaraan yang tak memungkinkan dia untuk menghadap kiblat. Yang ketiga adalah salat sunat, karena di musafir Nabi SAW memang meninggalkan salat sunat rawatib, duha dan sebagainya, dia tinggalkan. Ada 2 salat yang tak pernah ditinggalkan Nabi dalam keadaan musafir dan dalam keadaan musafir, yaitu salat witir dan salat sunat qabliyah subuh. Salat sunat witir dan salat qabliyah subuh. Ini dalam keadaan musafir, dalam keadaan muqim, tak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya barangkali wallahu alam
qamat salat subuh itu lebih afdal dilambatkan. Lebih afdal dilambatkan. Dan itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha indal isfirar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuhnya setelah kadang-kadang sudah hampir warna kuning di sebelah timur. Saking lambat qamatnya salat subuh. Ya, ini juga perlu kita perhatikan supaya ada kesempatan bagi orang-orang atau jemaah untuk menunaikan salat qabliyah subuh. Kasihan yang duluan datang, jangan kasihan, untung dia. Yang duluan datang nih untungnya lebih besar. Orang yang duluan datang untungnya lebih besar. Sambil duduk tidur-tiduran aja, ngantuk-ngantuk, dapat pahala dia. Yang sholat kan awak tuh, dia mendulang pahala. Apa sebab? Orang yang menunggu antara azan dan qamat, salah satunya adalah dia dihitung salat. Man tadhara salah, la yazalu ahadukum bis salah, atau la yazalu al-abdu bis salati man tadhara salah. Seorang hamba itu dihitung salat kalau dia duduk menunggu salat. Tak apalah, tekilo-tekilo atau takaluk-takaluk dia sambil, ya, asal tidak batal wuduknya dengan yang lain, insya-Allah tidur sambil duduk tak membatalkan salat. Tapi sudah berkaruhnya Ustaz, tak apa salah. Ya, asal dia dalam keadaan duduk, berpahala. Makanya tidak ada yang dirugikan itu. Kasihan yang duluan datang. Tidak, justru yang duluan datang lebih diuntungkan semakin lama menunggu itu. Makanya kan jangan sampai gara-gara mengejar cepat selesai sehingga banyak jemaah yang tidak sempat sholat sunat subuh. Karena Nabi katakan salatul rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdal, lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Nah, itu makanya di azan qamat salat subuh lebih dilambatkan daripada yang lain. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang tak pernah ditinggalkan Nabi adalah dalam musafir adalah salat witir. Nah, ini sering dilakukan oleh beliau dalam keadaan mengendara. Dan dia salat ke arah mana kendaraannya mengarah. Ya, sebagian mengatakan, sebagian ulama berjihad, enggak, sebelum dia berangkat hadapkan ke kiblat dulu, habis itu baru putar arah. Tetapi secara spesifik tidak ada perintah itu dari Nabi SAW. Dengan arti, kalau dia lakukan, insya Allah tidak masalah, karena dia hati-hati katanya. Tapi kalau dia ikut tanpa melakukan itu, wallahu ta'ala alam, ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jelas? Tinggal lagi masalah bila kita salat. Ada 2 masalah lagi atau 1 masalah, bisa disatukan. Salat setelah mencari dengan segala kemampuan yang kita miliki di tempat waktunya sedang gelap. Kita di tempat yang tidak biasa di situ. Tidak ada tempat orang bertanya yang penduduk asli. Waktu mau habis. Kita tidak punya pula kompas untuk menentukan arah kiblat. Ya kan? Kalau ada pun HP sinyal tidak ada. Misalnya. Tapi kompas berlaku enggak kalau sinyal enggak ada? Enggak kayaknya ya. Enggak ada. Akhirnya kita berijtihad. Salatlah kita rasa-rasanya ke arah ini. Karena kita lihat mentari kan enggak nampak tuh. Bintang tak terlihat pula. Jadi kita mengira-ngira sekarang. Kalau nampak matahari kan bisa kita ukur kan? Ya, kalau sinyalnya jam 3 berarti matahari sudah ke sana. Ya kan? Kalau kita matahari terbitnya di barat, di timur. Kalau kita matahari terbitnya di timur, nanti tenggelamnya ke barat. Kalau sudah jam 3 sore berarti sudah
arah barat, kita tinggal menyesuaikan dengan arah matahari lagi. Tapi ini enggak, mendung, tak ada apa sama sekali matahari sama sekali, atau malam juga mendung, tak ada bintang sama sekali, maka kita berijtihad. Lalu saya perkirakan inilah arah kiblat, lalu saya solat sesuai hasil ijtihad tadi. Nah, selesai solat, saya akhirnya mengetahui bahwasanya kiblat saya salah. Gimana hukumnya? Tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ini tentu harus ada dalil bilang tidak perlu diulang. Tidak bisa, menurut saya tidak perlu diulang. Sebab kalau pakai kaidah, ya, al-khata' wan nisyan yaj'alani al-mawjud kal ma'dum wa la yaj'alani al-ma'dum kal mawjud, yaitu salah dan lupa menjadikan yang ada seperti tiada dan tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Sekarang apa maksudnya? Kalau kita lupa barangnya ada tapi kita lupa, dianggap nggak ada. Apa maksudnya? Sekarang misalnya baju kita benajis, malam tadi tahu kita benajis, pas sholat subuh lupa. Ya, apalagi qomat cepat kan? Apalagi qomat cepat. Nggak teringat bahwa sarung itu benajis. Ya, karena ngejar qomat yang cepat tadi, maka dipakai sarung. Sekarang pakai tidak sempurna pula kan? Alhamdulillah selesai salat, subhanallah, itulah muazzin cepat sekali qomat, lupa lupa apa namanya, kayaknya benajis. Nah, berdasarkan kaidah tadi, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Allah jangan beri dosa kami sesuatu yang kami lupa atau tersalah. Apakah diulang solatnya? Tidak. Sebab apa? Karena lupa dan salah menjadikan yang ada seperti tidak ada. Najis tadi seolah-olah tidak ada, tetapi tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Apa contohnya? Kita tidak menghadap kiblat, berarti menghadap kiblat kan tiada tuh. Kita tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, salah. Berdasarkan kaidah ini kita mesti mengulang salat lagi selama dalam waktu masih ada. Selama waktu masih ada, karena memang tidak menghadap kiblat belum kita lakukan, maka salah dan silap tidak menggugurkan. Karena salah dan silap menjadikan yang ada seperti tiada, tapi tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Ini mazhab sebagian ulama. Tidak darurat lah. Ya, kan kita dah tahu sekarang. Ternyata salah tadi, diulang aja. Sebagian membatasinya selama dalam waktu. Tapi kalau ada waktu dah keluar, selesai. Sebagian mengatakan tidak perlu diulang. Apa sebab? Dia sudah berijtihad, sudah melakukan usaha. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, boleh. Ditambah lagi pada saat turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, orang-orang Kuba di salat subuh itu, karena malamnya ada turun salat subuh, mereka belum sampai kepadanya perintah menghadap Masjidil Haram, maka subuh mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Di rakaat kedua datang utusan dari Madinah ke Kuba bahwa Ka'bah sudah dipindahkan. Ke mana? Ke Masjidil Haram. Maka mereka sambil sholat berputar arah. Akhirnya kan imam awalnya di sana kan, pindah ke sini. Jemaah awalnya menghadap ke sana, misalnya menghadap ke
sini. Kalau di posisi Madinah kan awalnya menghadap ke sana, pindah ke sini. Jelas? Awalnya menghadap ke utara, pindah ke selatan. Oleh itu, nah, Nabi tidak menyuruh mereka mengulang salat dari awal. Padahal rakaat pertama tidak menghadap kiblat. Berarti kalau sudah tepat pada asalnya, yaitu berijtihad dia, sudah melakukan yang diperintahkan, maka tidak perlu lagi mengulang salatnya. Wallahu taala alam. Makanya al-asah dalam masalah ini tidak perlu diulang, berdasarkan hujjahnya tidak perlu diulang. Tapi al-ahwat seperti kata sebagian ulama, lebih hati-hati diulang. Paham tak? Kalau lebih hati-hati ikut pendapat yang mengatakan diulang, karena jelas tadi tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Tapi berdasarkan dalil lebih kuat tidak diulang. Nah, pilih yang manalah? Mana yang kalau yakin berdasarkan dalil tidak diulang. Tapi rasanya lebih hati-hati saya ulang kembali. Karena mengulang sesuatu salat dengan yang lebih afdal itu juga ada dasarnya. Misalnya ada sahabat di waktu Nabi sedang salat di Mina, 2 orang datang mendapatkan Nabi dan yang lain sedang salat. Lalu mereka tunggu, tidak salat dia. Kenapa mereka tidak salat? Karena sudah salat di kemah masing-masing. Sudah salat di kemahnya masing-masing. Maka kata Nabi SAW, "Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataitumas salata fasalliha." Kalau kalian walaupun dah salat masing-masing tadi, tapi ada salat jemaah, maka ikut salat jemaah. Kenapa? Yang tadi jadi sunat katanya. Yang jadi sunat. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada subuh ini. Ya. Memang kita berumur ini kadang terbawa saling katakan tidak tapi kita tidak tahu dalam sholat itu teringat saja betul tidak apakah itu dalam sholat. Enggak, kalau dalam sholat teringat langsung berhenti, ganti. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam ya. Iya betul itu. Makanya jangan tinggalkan yang sunat-sunat. Makanya jangan tinggalkan yang sunat-sunat. Misalnya jemaah kan sunat kata orang kan, nah jangan disunat. Salat jemaah. Karena apa? Kita seperti Bapak bilang tadi, Pak Haji bilang tadi bahwa kita banyak kurangnya salat kita itu. Makanya jangan tinggalkan yang sunat. Kembali ke inti pertanyaan. Kalau yang saya pahami tadi, sedang sholat teringat pakaian kita ada najis. Itu aja ya? Teringat najis. Apa sikap kita? Kalau pulang jauh, kan itu kan? Pulang jauh. Kalau tidak pulang, bernajis. Tidak ragu atau ingat ini? Ingat. Berarti tidak ragu lagi kan? Beda ingat dengan was-was, beda. Kalau yakin bahwa bernajis, maka otomatis mesti dihentikan sholat, karena haram hukumnya sholat dalam keadaan bernajis, bukan lagi tidak sah saja, haram hukumnya. Tidak boleh sholat kalau kita tahu itu, yakin itu najis, maka mesti berhenti. Makanya orang yang buang angin kan batal wudunya, wajib berhenti. Orang yang sedang keluar darah dari hidungnya, dia juga meninggalkan sholat. Atau orang yang muntah dan sebagainya, semua itu menjadi pembatal salat kita. Najis langsung batal salat kita. Tidak kita batal pun langsung batal, maka kita keluar. Ganti kain. Andainya sebagian kita kan salat pakai sarung, di dalamnya celana panjang, ya, salat sarung di dalamnya ada celana panjang, atau celana setengah tiang. Mana tahu celana Hawaii kan? Mana tahu celana Hawaii. Dan celana itu bersih, sarungnya yang bernajis.
maka lorotkan saja sarungnya. Boleh dalam solat buka sarung tinggal celana Hawai. Nah, Hawai boleh solat. Ya Hawai yang menutup aurat saya tentunya. Kan jelaslah Hawai yang menutup. Oh, Hawai bermacam-macam pula ya. Mohon maaf saya dalam bayangan saya itu Hawai menutup lutut itu. Kalau bermacam-macam yang tertutup sampai lututnya tertutup. Artinya tertutup di saat berdiri tegak, tertutup di saat ruku, tertutup di saat sujud. Karena ada di saat berdiri kan tertutup kan, pas ruku terbuka, pas sujud terbuka, itu enggak. Dan perlu bil munasabah saya ingatkan, tidak sedikit orang yang belakangnya terbuka. Ya. Mohon maaf ini, kadang kita segan pula mengingatkannya. Ustaz sambil sholat nengok aurat dan katanya. Ya gimana, memang ternampak. Ya kita sholat sunat di belakangnya atau sholat wajib di belakangnya, ya nampaklah. Nampak bukan pinggul aja, mohon maaf, sampai garisnya nampak kadang. Allah musta'an. Ini ya siapa yang biasa pakai baju-baju yang singkat. Disinilah kalau nak bikin baju, bikinlah seperti baju koko atau baju takwa itu. Ya, yang menutup di bawah sampai ke di bawah pinggang kita. Ini kadang kan baju hanya sedikit di atas pinggang. Ketika ruku pakai baju celana jin pula. Tidak celana dia yang dipakai, celana jin. Ya. Akhirnya terbuka lah karena tidak sesuai. Celana orang dipakai, bukan celana kita. Maka hati-hati. Nah, ada orang sebagian pakai celana dan untuk hati-hati dia pakai sarung. Tiba-tiba sarungnya teringat bernajis sedih, maka dia tanggalkan sarungnya, letakkan di sebelah kirinya, dan dia terus salat. Kalau tidak ada pakaian untuk aurat di dalam, bisa saja dia pakai celana tapi transparan tidak bisa. Ya misalnya, ya macam inilah, ini kan transparan ini enggak. Enggak, berarti ini misal, andainya saya ingat sedang sholat misalnya, ini jubah bernajis, saya langsung buka aja, pakai baju kaos dalam dan pakai celana putih ini. Sah sholatnya, selama menutup aurat. Jelas? Sebentar. Untuk contoh ini, Nabi pernah sholat sholat tiba-tiba membuka sandalnya. Ini ada bab nanti, boleh tidak sholat pakai sandal? Nanti lagi. Saya tidak nanya pengurus ini, kalau nanya pengurus pasti tidak boleh. Ini dari sisi sunnah, nanti kita jelaskan pada waktunya insyaAllah ta'ala. Nah, Nabi tiba-tiba dalam sholat menanggalkan sandalnya. Sahabat dikiranya ini sunnah baru. Kan syariat kan belum selesai. Maka mereka semua pun ikut tanggalkan sandal di belakang. Akhirnya Nabi jelaskan, kenapa kalian bukan sandal saya? Sandal kalian. Kami melihat engkau ya Rasulullah membuka sandal. Begitu otomatisnya mereka ikut Nabi alaihissalam. Kalau kita kan banyak pikir kan. Kita masih banyak, memang kita lebih pintar kayaknya untuk menolak, bukan lebih pintar untuk taat. Masyaallah kiram, dibuka semua. Lalu Nabi jelaskan, tadi saya sedang sholat, tiba-tiba datang Jibril beritahu, hai Muhammad, di sandalmu ada qazah najis, maka saya buka. Berarti ini juga dipahami, najis yang terbawa tanpa diketahui, maka ini hukumnya seolah-olah tidak ada. Tapi setelah diketahui, mesti dihilangkan. Ya, kalau tidak bisa dihilangkan di tempat itu, berarti kita harus pergi. Jelas? Nah, atau ketika sedang sholat teringat tadi belum mandi, wuduk sudah tapi mandi terlupa. Jelas? Bisa enggak? Terlupa mandi bisa? Macam enggak pelupa aja tuan-tuan. Bisa. Gimana caranya? Awak imam pula tuh. Awak imam lupa mandi. Dan ini terjadi di zaman Nabi alaihissalam. Nabi sedang salat subuh,
Tiba-tiba dia teringat belum mandi. Maka Nabi lalu bilang sahabat, ala makanikum antum, tetap di tempat kalian. Lalu Nabi pergi mandi dulu. Nah, Nabi kan tak lama mandinya, awak yang lama mandinya. Nabi kan sebentar mandinya. Kalau sempat kita, imam kita yang mandi mungkin lama setengah jam pada protes jemaah. Ganti imam katanya dalam sholat, batal sholatnya. Nah, jadi Nabi pergi sholat mandi dulu, setelah masuk lagi. Bahkan sahabat menyebut kami melihat air menetes dari kepala Nabi SAW. Berarti mandinya mandi wajib, mandi basah. Sebab kalau mandi sunat tidak boleh meninggalkan sholat. Berarti beliau dalam keadaan berhadas tadi. Nah, apakah sahabat yang ikut sholat imam yang berhadas tadi batal sholatnya? Tidak batal sholatnya. Bahkan Nabi pergi mandi pun boleh menyambung sholat lagi. Artinya di sini dikiaskan, bila seandainya nanti imam sedang sholat, tiba-tiba batal sholat, wuduknya dalam sholat, maka dia tinggal pergi wuduk, kita tunggu, dia sambung. Jelas? Nah, kan ini payah nerima nampaknya. Kalau gitu ganti imam langsung waktu itu. Karena ada sistemnya menunggu, dan boleh pula digantikan posisi imam. Mana yang aman aja lah, daripada hazab nanti pada pengurus diprotes setelah itu kan. Imam, hentikan imam sekarang juga katanya. Ini jemaah nih, kalau di tempat kita memang jemaah lebih berkuasa dari imam. Padahal hukum asalnya imam lebih berkuasa dari jemaah. Itulah masalahnya. Jadi kita imam tidak punya gengsi di negeri ini. Kalau di asalnya imam itu yang dihormati. Kalau kita enggak, imam itu yang diperintahkan. Ini terbalik. Karena Nabi bilang kan, inna maju ilal imam liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berarti terjawab ya, bila teringat najis atau teringat hadas, maka langsung dihentikan sholat. Maksudnya kita langsung dihilangkan najis itu atau hadas itu. Kalau hadas kan tidak mungkin dihilangkan di tempat itu, ya kan? Termasuk uzur juga kalau ada hajat untuk ke belakang. Jangan ditahan. Sedang sholat tiba-tiba mules pelur kita, ya mules tidak tertahan, keluar wudu. Jelas? Nah, andainya tadi terlambat kita, rumah jauh, gugur kewajiban berjamaah, insya Allah pahalanya Allah berikan karena kita sudah masuk ke dalamnya, dan Allah maha pemurah dan maha penyayang. Nah, Bang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, oh gitu. Kita ada sholat fardu di sini sendiri. Oh sendiri di rumah ini ceritanya. Lalu istri minta diimami. Oh gitu. Baik, tadi tidak berjamaah, sekarang diajak berjamaah, boleh tidak? Iya boleh, ya, karena tadi jadinya sunat, jadinya sunat. Tapi kalau sudah sholat berjamaah tadi, sudah sholat berjamaah, lalu diminta lagi jadi imam, boleh tidak? Tidak boleh. Tentu lebih bahaya nih. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia imam Masjid Quba. Dia sholat dulu bersama Nabi SAW, sholat Isya dan sholat-sholat lain. Habis itu dia baru pulang ke Quba jadi imam lagi. Nah, itulah makanya diprotes awalnya. Ini datangnya hadis apabila seorang sholat jadi imam mesti meringankan. Ini asal mulanya. Muaz sholatnya dengan Nabi di Masjid Nabawi, dia tidak dapat fadilat itu. Setelah selesai dengan Nabi baru dia ke Quba, dia boleh jadi imam. Kan berapa lama jemaah nunggu itu? Kan lama jemaah nunggu kan? Tentu kalau yang pernah ke Madinah tahulah jarak antara Masjid Nabawi dengan Quba 3,5 km. Kalau naik mobil aja
3,5 kilo berapa perlu waktu? Hah? Apalagi macet kan? Naik onta dia setengah jam mungkin ada kalau naik onta kan, dari sini ke Jalan Paus, jalan apa namanya, Arifin Ahmad lah ya. Nah, ada setengah jam loh naik onta sekitar itulah. Akhirnya dia jadi imam, orang udah capek nunggu, panjang pula dibacanya Al-Baqarah mungkin. Akhirnya ada seorang sahabat yang tidak tahan lagi karena penat dan mengantuk, memisahkan diri dari jemaah. Besoknya dia melapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, Mu'az capek kami nunggu, tiba-tiba panjang pula sholatnya. Akhirnya kata Nabi SAW, panggil Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, jangan memberatkan orang. Lalu datang, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila seorang jadi imam mesti dia ringankan. Fa inna fihimul kabir wal marid wazal hajah, karena ada yang sudah renta, ada yang sakit, dan ada yang punya hajat. Nah, falyukhaffif di sini ringankan. Ringankan ini selama-lamanya umumnya kan kita pahami harus pendek-pendek. Memang ini asalnya dipendekkan. Nah, pendek yang dimaksud harus dipahami juga. Jangan pendek menurut kita, tapi pendek yang wajar lah ya. Kalau Nabi SAW seperti yang disebut kepada perawi, ada dalam riwayat, kalau sholat siang seperti zuhur, seperti asar, ini kan zaman orang banyak berhajat, berkebutuhan. Yang di pasar nak menggelar dagangannya, ya siang orang nak makan kan, itu makan siang kan. Oh, yang berdagang nak buka kedai lagi, yang nak dosen nak ngajar lagi. Maka Nabi membaca di situ Qisarul Mufassal, yaitu surat apa namanya, bukan Qisarul Mufassal, Qisarus Suwar, surat-surat yang pendek dari Wadduha sampai An-Nas. Ini pada umumnya. Ada sekali-kali dia panjangkan, tapi ini pada umumnya. Karena orang waktu-waktu itu tidak siap untuk sholat panjang. Tapi kalau di waktu maghrib dan isya, beliau membaca Qisarun Mufassal, yaitu surat-surat yang pertengahan tapi yang pendek-pendek di antara pertengahan itu. Misalnya Al-Mursalat, ya, Al-Qiyamah dan sebagainya. Nah, tapi kalau sholat subuh baru dia baca, kalau Al-Qiyamah panjang tadi ya, yang kisarnya seperti Abasa wa tawalla wan nazi'at amma yatasaalun. Nah, di sholat subuh orang kan lagi fresh. Ya, rata-rata orang bekerja kan dulu ya. Sekarang mungkin beda juga. Dulu orang rata kerja kan setelah waktu duha. Rata-rata mereka kerja setelah duha, karena ada yang nyadap karet di sana. Kan ada yang nyadap karet di situ kan. Nah, jadi mereka rata-rata berzikir selesai subuh itu biasa mereka. Nah, jadi di situ Nabi baca Tiwalul Mufassal, yaitu surat-surat yang mufassal, yang pendek-pendek tapi yang paling panjangnya. Ya, seperti surat Qaf, Al-Hujurat, Al-Qiyamah, Al-Insan, As-Sajdah dan sebagainya. Itu di salat subuh. Jadi kan salat subuhnya harus lebih panjang sebenarnya. Pertama dengan harapan satu, yang terlambat bangun itu nanti. Ya, yang kedua, subuh itu adalah barakahnya sangat-sangat besar. Ya, ketiga menghilangkan kantuk. Kalau pendek-pendek tidak hilang kantuk, tapi kalau panjang tambah. Jadi makanya di subuh itu lebih panjang dari seluruh salat. Lebih panjang dari seluruh salat. Ini bil munasabah. Jadi Bang, boleh kita untuk mengulang salat, untuk ikut salat berjamaah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Kita tutup aja ya. Sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.